kerja lagi di perusahaan-perusahaan lain itu lebih pasti gitu. Kenapa bisa sampai berani ya udah deh bisnis aja gitu? Itu kan bisnis maksudnya naik turunnya nggak pasti. Nggak pasti ya. Ketakutan juga ada sih Mbak awalnya. Cuman karena yakin, dan kalau di perusahaan kan banyak peraturan dari ini. Kalau wirausaha sendiri kan tanpa ada peraturan harus ini itu, kita bisa nge-handle sendiri, ngerjain sendiri tanpa tekanan atau apa gitu. Gitu sih yang dipikirin dulu. Sampai berani buka usaha itu memang butuh modal yang besar nggak sih Pak? Malah awalnya saya nggak pakai modal besar gitu kan. Awalnya malah nyari-nyari bahan yang sederhana yang bisa dicari di sekitar dulu. Seperti? Limbah-limbah dari koran bekas, dulu pakai botol-botol bekas gitu. Awalnya sih itu. Istri mendukung tuh? Istri alhamdulillah mendukung. Jadi ada karyawan, ada pegawai atau berdua istri aja atau malah sendiri? Kalau pesanan lagi banyak, saya kadang minta bantuan yang lain, teman-teman gitu. Perlu teman-teman yang punya keahlian khusus nggak sih Pak untuk bantu di usaha ini handcraft ini? Biasanya saya sebelum saya minta tolong yang bantu, saya latih dulu gitu. Skill-skillnya kan mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa melukisnya atau mewarnainya, kita ajarin dulu cara pencetakannya atau gimana gitu. Awalnya sih diajarin dulu sih Mbak. Jadi harus tetap diajarin dulu. Diajarin dulu. Terus langkahnya apa aja sih buat kayak menarik peminat pembeli, kan itu juga butuh keahlian khusus gitu buat menarik pembeli peminat gitu. Kalau menarik ya sebetulnya saya juga bukan bidang untuk pemasaran gitu kan. Saya sebetulnya seorang senimannya atau pengrajinnya aja gitu kan. Tapi karena saya juga sering lihat ikut pameran atau apa gitu kan. Dari sana mungkin mereka lihat, oh ini ada pengrajin kayak gini, pesannya harus di mana, mereka tahu gitu kan. Makanya saya agak aktif di sosial media atau apa gitu sekarang gitu untuk mempromosikannya. Jadi cara jalin koneksinya juga dari sosial media? Di sosial media kebanyakan ya. Gitu. Terus ikut pameran-pameran ikut pameran-pameran. Jadi menjalin koneksinya gitu pemirsa caranya. Terus untuk pembuatannya itu PO atau setiap hari emang ada pembuatan atau gimana nih? Biasanya PO, pre-order udah. Ya. Apalagi kalau custom pesanan nggak langsung jadi, bilang gitu PO biasanya. Untuk rate harganya sendiri berapa sih Mas? Range-nya dari harga 50.000 sampai ratusan ribu juga ada. Gitu. Tergantung tingkat kesulitannya sih, artikulasi gerakan atau tingkat kesulitannya gitu. Emang pernah ada action figure apa, terus harganya yang paling mahal berapa tuh? Dengan ukuran berapa? Standar yang saya patokin sih standar 20 cm. Itu yang standar. Ada juga yang custom yang agak besar juga ada gitu. Paling mahal kira-kira 200.000 nyampe? Ada yang 1 juta juga pernah ada gitu. Dan itu tingkat kesulitannya udah sulit banget. Sulit banget. Itu malah kalau di komunitas saya itu malah paling murah kalau harga segitu itu. Iya. Jadi di komunitas itu komunitasnya tuh semacam komunitas sesama yang menjadi pesaing atau mereka di bidang lain gitu? Pesaing sih enggak, mungkin ya itu buat sharing-sharing atau komunitas sharing-sharing aja. Gitu. Terus untuk bahan baku itu kesulitan nggak sih dapat bahan baku? Kalau pandemi ini agak kesulitan karena agak dari luar, mungkin kayak claynya sekarang dari luar atau apa, agak kesulitan. Kebanyakan ada yang harus pre-order dulu atau apa dulu gitu kan, harus nunggu dulu gitu. Biasanya itu kalau sekarang gitu. Terus cara mengatasinya gimana? Ya paling ya itu karena saya tergabung sama komunitas, saya kontak-kontak mereka, siapa yang mau punya bahan lebih atau masih punya bahan atau apa gitu. Kita saling tukar-tukaran gitu aja. Jadi menjalin koneksi komunitas itu juga penting ya? Penting banget ya. Terus untuk pengiriman itu di pre-order ya? Kebanyakan pre-order. Waktunya berapa lama sih dari pemesanan sampai dikirim barang? Paling cepat seminggu. Paling cepat seminggu ya? Paling cepat seminggu. Satu item itu. Maaf nih, kira-kira omset berapa sih Mas sebulan dengan modal yang nggak seberapa tadi, malah bisa dari limbah gitu-gitu?
Dulu sih sebelum pandemi hampir 5 juta lebih gitu. Kalau Bisa sekarang ya? gitu 5 juta lebih ya. Sekarang karena pandemi Pandemi ini ya kadang kurang hampir 80%-nya lah, agak berkurang gitu. Iya. Terus cara struggle-nya gimana? Setelah struggle-nya ya kita harus tetap semangat, yakin dengan apa yang kita sudah jalanin gitu aja. Gak boleh tengok Gak boleh kiri, tengok kanan kiri gitu. Betul. Oke, terus strateginya gimana sih biar apa namanya pembeli yang udah beli itu nggak kapok, itu gimana strateginya gitu-gitu, ada strategi khusus nggak? Kalau saya sih pertahanin kualitas, memperbaiki kualitasnya gitu. Itu aja sih paling. Terus mempertahankan kualitas tadi Mempertahankan kualitas. Suka dukanya sih alhamdulillah nggak terlalu banyak dukanya gitu, kebanyakan sukanya gitu kan. Kalau dukanya gitu kadang kalau setiap kali ada pameran atau saya kebetulan lagi berjualan, kalau kadang kan saya disabilitas juga kan, kadang kalau konsumen kalau kita kasih harga tinggi mereka nawar ya sesuai harga kita kan, kadang mereka juga ya udahlah kesian, karena kesian saya paling nggak suka gitu kalau udah bilang gitu ya. karena kesian atau gimana. Nah itu paling yang sedihnya, kok produk saya nggak dilihat hasilnya tapi yang dilihat orangnya, kasihannya, karena kasihan saya kurang begitu suka kalau itu. Gitu. Jadi dukanya di situ ya, Iya, dipandang sebelah. ya betul gitu. Terus cara menghadapinya gimana? Itu kan pasti rasanya aduh gitu. Cara menghadapi konsumen yang macem-macem tuh gimana? Ya disenyumin aja sih Mbak. Senyumin aja ya. Kalau dilawan juga kan konsumen gitu. Konsumen ada Raja, iya betul. Senyum.